Berjumpa kembali, saya MC Mariati. Kali ini saya akan mengajak Anda belajar mengenali tipe kepribadian. Tuhan menciptakan setiap orang itu unik. Setiap orang memiliki kekuatan dan memiliki kelemahan yang berbeda-beda. Kita tidak pernah menemukan orang yang sama di dalam kehidupan ini. Mereka semuanya berbeda-beda. Nah, tetapi secara teori tipe kepribadian bisa dikelompokkan dengan berbagai macam. Nah, saya mengenal beberapa teori kepribadian karena memang saya mendalami itu. Yang pertama adalah teori yang biasa juga sering orang lain mempelajari itu, yaitu DISC, yang dikelompokkan menjadi dominan, influence, kemudian steadiness dan compliant. Ada lagi teori kepribadian yang lain, yaitu yang mengelompokkan menjadi 4 juga, yaitu koleris, sanguin, plekmatis, melankolis. Saya juga belajar di power karakter mengenai karakter warna. Nah, foto karakter. Nah, di dalam karakter warna itu dikenal orang yang berwarna merah, orang yang berwarna kuning, orang yang berwarna hijau, dan orang yang berwarna ungu. Saya pelajari semuanya, tapi saya bisa menyimpulkan bahwa di dalam tipe ini orang dikelompokkan menjadi 4. Nanti akan saya bahas secara detail satu persatu dari 4 kelompok itu. Nah, belajar tentang tipe kepribadian itu manfaatnya banyak sekali. Yang pertama, belajar ini akan menjadikan pengembangan diri kita lebih optimal. Karena kita mengenali kekuatan kita mengenali kelemahan kita, dan kita bisa mengelola diri kita untuk mana yang mesti kita kembangkan, mana yang mesti kita kelola lebih lagi, dan mana kelemahan kita yang mesti kita atasi, kita siasati. Karena dengan demikian, maka kehidupan kita pasti lebih baik dibandingkan kita tidak memahami diri kita sendiri. Nah, itu yang pertama. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, dengan kita bisa mengenali tipe diri kita sendiri, kita juga akan lebih mudah mengenali orang lain. Dan kalau kita bisa mengenali orang lain dengan lebih baik, itu manfaatnya juga banyak sekali. Kita bisa menjalin hubungan lebih baik dengan orang lain karena kita memahami orang lain. Ingat, tidak bisa satu cara atau satu strategi kita gunakan menghadapi orang yang satu itu sama suksesnya dengan untuk menghadapi orang yang lain. Dan ternyata beda-beda. Nah, yang terbaik adalah kita menghadapi orang itu sesuai dengan bagaimana tipe kepribadiannya. Nah, ketika kita memiliki keterampilan untuk memahami tipe kepribadian orang, maka menghadapi siapapun kita mudah. Ya, bersinergi dengan siapapun kita mudah. Berkomunikasi dengan siapapun kita mudah. Karena kita tahu orang tipe ini dihadapi dengan apa, orang tipe ini sebaiknya kita lakukan dengan apa, dan seterusnya. Nah, itu mudahnya kita membangun relationship dengan orang lain. Nah, di dalam berkomunikasi, kalau kita mengenal tipe kepribadiannya, biasanya komunikasi kita menjadi lebih berkualitas. Kalau komunikasi lebih berkualitas, otomatis hubungan lebih baik. Kalau hubungan lebih baik, berarti lebih produktif. Kalau hubungan lebih baik, lebih berkualitas, pasti lebih bahagia. Nah, pasti akan mengurangi begitu banyak konflik-konflik dengan orang lain, itu akan berkurang kalau kita memahami karakternya. Kalau Anda seorang pemimpin, Anda akan mudah menghadapi bawahan. Anda akan mudah mengembangkan bawahan karena akan terlihat potensinya seperti apa. Nah, ternyata penting sekali mempelajari ini, banyak sekali. Bahkan di dalam keluarga, ketika kita mempelajari ini, maka hubungan dengan suami istri lebih baik, anak dan orang tua lebih baik, antar teman lebih baik, pimpinan dan bawahan lebih baik, kemudian teman-teman sekantor hubungan jadi lebih baik. Yang pasti mempelajari ini manfaatnya banyak sekali. Bahkan saya sering menggunakan materi ini untuk melakukan konseling dengan mereka yang lagi konflik dengan keluarga, dengan anak dan orang tua, dan itu hasilnya luar biasa. Oke, kita siap mempelajari 4 tipe kepribadian. Kita lanjutkan. Untuk kali ini saya akan tidak pelajari semua teori ya, saya akan mempelajari teori ya tipe kepribadian menurut Hippocrates
yang kemudian dikenalkan ulang oleh Florence Littleton di dalam buku yang sangat terkenal, yaitu buku Personality Plus. Nah, di dalam teori ini Hippocrates, tipe kepribadian tadi sudah saya sampaikan dikelompokkan menjadi 4, yaitu koleris, sanguin, pragmatis, dan melankolis. Nah, coba diperhatikan di dalam layar, itu kalau kita lihat yang di atas, koleris dan sanguin itu tipe ekstrovert. Ya, 2 tipe kepribadian itu tipe ekstrovert. Tipe ekstrovert itu tipe yang terbuka, tipe yang mudah sekali menceritakan apa yang ada di dalam dirinya, disampaikan dengan cepat tanpa ditutupin, gitu ya. Tipe orang yang selalu spontan, terbuka, itu tipe koleris dan sanguin. Nah, sedangkan tipe melankolis dan pragmatis termasuk tipe introvert. Tipe introvert adalah tipe yang tidak mudah terbuka, bukan tidak bisa, tapi tidak mudah terbuka, yang lebih pasif dan lebih dipendam di dalam diri, itu tipe introvert. Nah, kalau kita lihat di sisi sebelah kiri, yaitu koleris dan melankolis, itu tipe kepribadian yang orientasinya adalah tugas, orientasinya adalah kerja. Nah, sedangkan sanguin dan pragmatis adalah yang sebelah kanan, tipe kepribadian yang orientasinya people atau hubungan antar sesama. Jadi kalau kita lihat di sini, misalkan kita lihat koleris berarti pribadi ekstrovert yang orientasinya pekerjaan atau tugas. Sanguin pribadi ekstrovert yang orientasinya adalah hubungan. Nah, melankolis adalah introvert, orientasinya tugas, dan pragmatis adalah introvert, orientasinya hubungan. Oke, kita masuk setiap tipe kepribadian. Kita mulai yang pertama. Yang pertama adalah tipe koleris. Koleris, ya, yang pertama koleris. Koleris itu mempunyai kepribadian yang kuat dan eksekutor. Artinya adalah koleris kalau memiliki kemauan, itu kemauannya kuat sekali. Nah, dia akan berusaha untuk mencapai dengan berbagai cara, dan dia dengan cepat dia melakukan sebuah eksekusi, ya. Maka saya katakan bahwa koleris adalah seorang eksekutor. Secara emosi, orang koleris adalah berbakat memimpin, dinamis, aktif, dan bertindak cepat. Koleris suka perubahan, selalu memperbaiki kesalahan. Orang-orang koleris adalah orang-orang yang tipe logis, ya, tegas, dan kemauannya kuat. Tipe yang bebas mandiri, tidak mudah menyerah. Tipe yang percaya diri, dan dia selalu merasa dirinya mampu di dalam banyak hal. Dalam pekerjaan, koleris bergerak cepat, bertindak, berkembang, dan bersaing. Orientasinya pada target. Kalau memecahkan masalah, dia sangat praktis, tidak mau rumit, ya. Tipe ini tipe praktis, dan dia selalu memberikan semangat, dan tipe orang yang berani ambil risiko. Sebagai teman, ya, koleris sebagai teman tidak terlalu tergantung teman, karena ini tipe mandiri, mau bekerja dan mau memimpin, ya. Bakat yang paling menonjol dari koleris adalah memimpin, karena dia memang dari lahir senangnya sudah mengatur, gitu ya. Ambil bagian dalam keadaan darurat dan selalu unggul di dalam situasi sulit. Sebagai orang tua, koleris memberikan kepemimpinan yang kuat di dalam rumah, di dalam keluarga, menetapkan tujuan dan memotivasi setiap anggota keluarga. Koleris mengatur rumah tangga secara hampir semuanya diatur. Ini orang-orang koleris. Dan yang kedua yaitu sanguin. Ya, kata kunci sanguin adalah populer dan pembicara. Karena tipe sanguin itu orang yang pengen dikenal oleh banyak orang, ya, maunya setiap orang mengenal dirinya, gitu ya. Bakat yang menonjol adalah pembicara. Secara emosi, kepribadian sanguin adalah terbuka, menarik, dan hangat. Pembicara yang baik dan biasanya memukau pendengar, ya. Orang-orang sanguin itu menghidupkan suasana dengan rasa humornya yang tinggi. Orang sanguin biasanya disenengin banyak orang di sekelilingnya. Nah, orang sanguin itu mudah emosi, tapi nggak lama. Orang sanguin biasanya kalau emosi sebentar sekali, kemudian udah reda. Dan demonstratif, kalau berbicara menggebu-gebu dan antusias. Ekspresif, penuh semangat, periang, dan penuh energi. Dalam pekerjaan, sanguin suka membantu tugas orang lain. Dia senang menolong, senang menyenangkan orang. Nah, sanguin tampak hebat, kreatif, dan inovatif. Kenapa? Karena setiap punya ide lalu disampaikan. Setiap punya pikiran
langsung disampaikan. Jadi sanguin itu memang tipe terbuka. Jadi kelihatan idenya banyak dan kreatif seperti itu ya, karena langsung disampaikan. Kemudian tipe-tipe sanguin itu adalah mencari perhatian orang lain untuk mengikutinya. Orang ini memang tipe persuasif ya, dia berusaha untuk setiap orang lain itu mengikuti apa yang dipikirkannya. Sebagai teman, sanguin orangnya supel, mudah berteman dan menyenangkan, mudah minta maaf dan mudah memaafkan. Jadi sanguin kalau merasa bersalah, dia nggak malu, nggak sungkan, dia tergopoh-gopoh untuk minta maaf. Sebaliknya, kalau orang lain yang salah dan dia tidak lama memendam, dia akan segera memaafkan. Sanguin orangnya suka dipuji, tapi sebetulnya hampir setiap orang itu suka dipuji. Hanya kebutuhan sanguin untuk diakui itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Nah, sanguin itu juga orang yang adaptable, mudah menyesuaikan diri dimanapun berada. Makanya sanguin mudah bergaul, dekat dengan orang, nggak lama sudah akrab. Tiba-tiba di dalam sebuah komunitas langsung kenal dengan semuanya. Sebagai orang tua, sanguin membuat suasana rumah menjadi menyenangkan. Ya, disukai teman anak-anaknya. Jadi artinya begini, kalau teman anak-anaknya berkumpul di rumahnya, biasanya teman-temannya akan bilang begini, ngumpulnya di tempatmu aja ya, orang tuamu baik banget. Nah, biasanya begitu ya. Nah, kemudian tipe sanguin ini juga di dalam keluarga mampu melihat sisi baik daripada masalah yang buruk. Sanguin. Yang ketiga yaitu pragmatis damai, pengamat. Kenapa disebut pragmatis damai? Karena pragmatis kata kuncinya, ikonnya adalah cinta damai. Pragmatis itu memang diam, tapi sebetulnya diam-diam mengamati. Nah, pragmatis secara emosi, pribadinya rendah hati, tenang, sabar, dan stabil. Jadi pragmatis ini pribadi yang bijaksana, simpati, baik hati, dan agak pendiam. Kalau dia introvert ya, jadi tidak terlalu heboh seperti sanguin. Nah, jadi orang-orang pragmatis ini adalah agak pendiam, mampu mengendalikan diri atau menyembunyikan emosinya. Jadi kalau dia senang tidak terlalu ekspresi banget, kalau dia sedih juga tidak terlalu kelihatan sekali. Jadi pragmatis adalah tipe yang stabil. Orang-orang pragmatis itu mudah bersyukur karena dia bisa menikmati hal kecil di dalam lingkungannya. Orang yang mudah bersyukur pasti mudah bahagia. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang kuat di dalam tekanan. Dalam pekerjaan, pragmatis mudah kompromi, mudah sepakat. Dan kalau ada masalah di sekelilingnya, biasanya dia menjadi penengah. Nah, pragmatis selalu menjadi pendamai di lingkungannya, baik di lingkungan komunitasnya atau mungkin di dalam keluarga. Biasanya dia pembawa damai. Pragmatis tidak suka konflik, ya. Dia selalu menghindari konflik. Kadang-kadang dia lebih senang mengalah daripada ada masalah. Nah, itu kelebihan pragmatis adalah senang mengalah walaupun sebetulnya dia benar. Sebagai teman, dia sangat berhati-hati, tidak suka menyinggung orang lain. Pragmatis paling takut nyakitin orang. Kalau tidak sudah terlanjur dia nyakitin orang, biasanya dia nggak nyaman hatinya. Ya, pragmatis adalah pendengar yang baik, dan makanya paling enak kita curhat sama orang-orang ini karena dia pasti memberikan penghiburan yang menyenangkan. Pragmatis punya banyak teman karena orangnya juga kekeluargaan, ya. Mudah bergaul, menyenangkan, dan santai. Sebagai orang tua, pragmatis menjadi orang tua yang baik dan selalu menyediakan waktu banyak bagi keluarga. Sabar, tidak mudah marah, bijaksana di dalam bicara, tidak tergesa-gesa, dan membangun suasana rumah menjadi santai dan menyenangkan. Selanjutnya yang keempat, yaitu melankolis. Kata kuncinya adalah sempurna dan pemikir. Karena orang melankolis itu sebetulnya perfeksionis. Sempurna dalam arti adalah idealis, perfeksionis. Dia kategori pemikir, senangnya mikir. Ya, orang-orang ini senangnya mikir, analitis. Nah, secara emosi, orang melankolis adalah perasaannya halus, lembut, sensitif, mendalam. Ini yang disebut orang kadang-kadang melo gitu ya. Padahal masih ada yang lain dari melankolis. Orangnya analitis. Tadi kan saya katakan melankolis itu pemikir. Analitis, serius, tekun, dan idealis. Idealisnya luar biasa. Kalau belum bagus dia akan kejar terus sampai bagus.
Dia maunya sempurna, bahkan dia mau rugi untuk sebuah kesempurnaan, mau capek-capek untuk sebuah kesempurnaan. Tipe melankolis adalah kreatif, berbakat, dan rasa seninya tinggi. Seleranya juga tinggi, termasuk selera memilih jodoh. Menyukai keindahan dan kerapian. Orang-orang ini rapi, selalu nampak indah gitu ya secara estetika. Kemudian membuat perencanaan dengan baik dan detail. Kelebihan yang paling menonjol dari melankolis adalah planner, perencana yang baik. Kalau membuat perencanaan luar biasa detailnya. Dalam pekerjaan, melankolis sangat perfeksionis, standarnya tinggi. Artinya kalau belum nilai terbaik, dia masih coba lagi dan coba lagi. Kalau orang lain bilang 8 itu bagus, dia enggak, 8 belum bagus, 10 baru bagus. Orientasinya jadwal, orientasinya proses, jadi caranya harus benar gitu ya. Kemudian tertib, disiplin, dan terorganisir, itu orang melankolis. Senang grafik, bagan, gambar, warna-warni, tabel-tabel. Orang-orang melankolis itu senang secara visual ya. Sebagai teman, melankolis hati-hati dalam berteman. Dia biasanya temannya tidak terlalu banyak, tetapi kalau sudah punya teman, dia sangat mendalam. Bahkan dia rela berkorban untuk teman. Tipe melankolis adalah tipe setia, ya, tipe setia. Tipe tulus, ya, orang ini setia, tulus, dan mudah terharu dan juga mudah kasihan, ya. Nah, kalau kita curhat sama orang melankolis, kadang-kadang kita menangis, dia ikut menangis karena dia empatinya tinggi sekali. Nah, orang-orang melankolis menghindari perhatian, tidak suka terlalu menonjolkan diri. Jadi bagi dia yang penting pekerjaannya sempurna, segalanya baik gitu ya. Jadi dia bukan tipe orang yang kebutuhan untuk tampilnya itu tinggi. Sebagai orang tua, melankolis ini menjaga rumah rapi, bersih, dan mendorong bakat dan intelijensi bagi keluarga. Selalu ingin segalanya dilakukan dengan benar. Karena tipe melankolis adalah tipe proses. Jadi dia sangat fokus pada proses, prosesnya harus benar. Dan rela mengorbankan keinginannya untuk keluarga maupun untuk orang lain. Nah, kita sudah bahas semuanya. Sekarang kita masuk pada kelemahan ya. Kita mulai dari yang pertama. Kelemahan koleris. Koleris itu tipenya adalah ingin berkuasa. Tipe dominan ya, ingin berkuasa, ingin selalu dituruti dan senangnya mendominasi dan menguasai orang lain. Itu tipe koleris. Kalau membuat keputusan ekstrim, bisa tiba-tiba kalau dia pemimpin dipecat, bisa tiba-tiba begitu, atau tiba-tiba balik arah kayak gitu ya. Dia tiba-tiba mengambil keputusan yang tidak terduga-duga. Nah, orang-orang koleris itu tidak sabar, ya, tidak sabar, dan senangnya memaksa. Nah, dia selalu buru-buru untuk mencapai target. Nanti kurang di dalam perencanaan. Tipe-tipe koleris itu kurang di dalam perencanaan karena orientasi target. Makanya ada kesan terburu-buru. Nah, tipe koleris adalah tipe orang yang keras kepala. Jadi ini yang disebut kadang-kadang memaksakan kehendaknya pada orang lain. Dan kalau dia salah, dia ngerasa gak kerasa kalau dirinya bersalah. Sulit untuk mengakui kalau dirinya salah. Kalau biasanya dia kedapatan bersalah, dia akan berkali-kali berpikir, masa sih aku salah? Tapi nanti kan pada saat tertentu akan mengatakan, aku salah, itu kan karena dia begini, jadi aku jadi salah. Nah, seperti itu ya. Dia akan berusaha untuk dirinya tidak bersalah, gitu maksudnya begitu ya. Selanjutnya, kelemahan dari sanguinis. Kelemahan sanguinis adalah bicara terus-menerus, memonopoli, menyela, dan menyimpang terlalu jauh. Yang saya sampaikan adalah kelemahan dalam kondisi ekstrim. Tentu saja ini bagi orang yang belum mengembangkan diri. Nah, berantakan, emosi tinggi, bicara ceplas-ceplos. Tanpa disadari kadang-kadang menyinggung perasaan orang lain. Ya, ciri-ciri sanguin adalah bicara terus kayak gitu ya. Kemudian sulit untuk diam. Ya, kelemahan sanguin yang lain adalah kurang fokus, kurang terorganisir, dan gampang berubah-ubah. Itu tipe sanguin. Selanjutnya tipe plekmatis. Kelemahan plekmatis adalah terlalu santai, cuek, dan suka menunda-nunda pekerjaan. Kadang-kadang masih besok aja, udah kerjakan besok aja. Nah, kayak gitu, apalagi masih minggu depan, masih lama.
pasti nggak dikerjakan. Nah, itu tipe pragmatis ya. Sulit mengambil keputusan. Kenapa? Karena terlalu dipikir. Terlalu dipikir sana pikir sini, pikir-pikir takut nyakitin orang, akhirnya mengambil keputusannya menjadi lama, tidak memiliki kepastian karena itu tadi ya, terlalu dipikir-pikir, menimbang-nimbang. Dan pragmatis adalah tipe orang yang kurang antusias, ya, santai tadi ya, kelihatan terlalu santai. Nah, yang terakhir kelemahan dari melankolis ya. Kelemahan melankolis yang pertama adalah sensitif ya. Apa-apa dirasakan, apa-apa dipikir terlalu mendalam, kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang orang menyakitin dia gitu ya. Udah seminggu lalu kok minggu kemarin dia ngomong kayak gitu ya. Sudah sebulan kok bulan kemarin dia terlalu lama untuk memendam perasaan. Nah, itu tadi orang melankolis. Kemudian sulit memaafkan. Kalau orang lain salah dia akan terpikir terus. Agak lama untuk memberi maaf pada orang lain. Nah, kelemahan melankolis yaitu menuntut orang lain sempurna. Padahal sebetulnya perfeksionis adalah kelebihan, tetapi kelebihan yang berlebihan ketika dia juga harus menuntut orang lain perfect seperti dirinya, itu akhirnya menjadi kelemahan karena orang lain menjadi repot karena itu. Tapi selagi menuntut sempurnanya itu masih ditolerir, itu sebetulnya kelebihan ya. Kemudian orang-orang melankolis ini juga sulit delegasi. Kenapa orang melankolis sulit delegasi? Karena dia takut orang mengerjakan tidak sesempurna yang dia pikirkan. Akhirnya dia tidak delegasikan, semuanya dikerjakan sendiri. Nah, orang melankolis ini juga orang yang tidak mudah percaya. Apalagi soal melimpahkan pekerjaan, dia nggak mudah percaya. Dia takut, dia khawatir tidak sempurna yang dia pikirkan. Nah, orang-orang ini kalau dengan orang lain dia baru bisa percaya kalau ada bukti. Makanya orang-orang melankolis itu butuh bukti. Orang koleris memang tidak mudah marah, tetapi kalau marah diamnya lama. Ini orang-orang melankolis ya. Nah, sekarang kita sudah mengetahui kelebihan maupun kekurangannya, tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa kelemahan yang saya sampaikan tadi adalah kelemahan dalam kondisi ekstrim. Ekstrim itu secara kepribadian aslinya seperti itu. Mungkin Anda sudah mengembangkan diri sehingga tidak sedalam itu. Seperti itu ya. Nah, setelah kita mengetahui kelebihan, kekuatan dan kelemahannya, sekarang kita harus masuk dalam pengembangan diri. Kita harus fokus pada mengembangkan kekuatan supaya bisa menjadi keunggulan, supaya menjadi sebuah kompetensi. Nah, kekuatan-kekuatan yang kita miliki itu kita kelola dengan baik ya, jangan sampai terabaikan, potensi terabaikan begitu lama sehingga sayang sekali yang seharusnya itu bisa membawa kehidupan kita menjadi lebih baik, jadi nggak menjadikan apa-apa gitu ya. Nah, kelemahan bisa disiasati ya agar tidak menghambat kesuksesan kita. Nah, itu tadi ya. Nah, sekarang pengembangan diri di dalam karir berdasarkan tipe kepribadian. Apa ada manfaatnya? Ada, banyak sekali ya. Itu kita bisa mengembangkan diri sesuai dengan tipe kepribadian kita. Misalnya nih, koleris. Koleris itu nalurinya memimpin, nalurinya mengatur. Orangnya tegas, orientasinya target. Pandangannya jauh ke depan, visioner. Pekerja keras, kemauannya kuat dan mandiri. Nah, pekerjaan yang paling cocok adalah ya di bagian apapun letakkan dia punya anak buah. Nah, karena dia nalurinya seperti itu. Kalau dia dipercaya untuk memimpin, dia akan berusaha memimpin dengan baik. Bidang lain dia bisa menjadi membuka usaha, menjadi pengusaha, memanage usahanya, menjadi direktur, menjadi manajer, menjadi supervisor. Pokoknya pastikan dia pada level apapun dia adalah memimpin. Itu orang-orang koleris. Politikus juga bagus, hukum juga cocok, bagian bidang-bidang teknologi juga bagus, statistik atau di bidang apapun yang lain. Pada dasarnya adalah dia orientasinya adalah memimpin. Itu orang-orang koleris ya. Nah, kemudian orang sanguin itu kelebihannya adalah hangat, bersahabat, mudah akrab, komunikatif, antusias dan dia responsif, orangnya kreatif. Karena yang cocok untuk orang-orang sanguin adalah entertainment, selebriti gitu ya.
Kemudian orang-orang sanguin cocok jadi marketing karena dia komunikasinya bagus, sangat persuasif, pinter dia mempengaruhi orang lain ya. Kan marketing itu perlu punya keterampilan itu ya. Public speaker juga bagus karena dia kalau berbicara itu menarik, menggebu-gebu, antusias dan sangat memotivasi. Public relation juga bagus, relationship dengan banyak orang. Menjadi customer service juga bagus. Intinya adalah orang-orang sanguin itu cocok pekerjaan itu berhubungan dengan banyak orang. Karena dia memang tipenya adalah tipe hubungan ya. Jadi cocoknya, tapi bidang-bidang lain apapun sudah oke, boleh aja, tapi pada dasarnya adalah dia senang bekerja dengan banyak orang, tidak bekerja sendirian gitu ya. Nah, sekarang tipe pragmatis. Orangnya sabar, tenang, bijaksana, diplomatis, pendamai, pembuat nyaman. Karena yang paling cocok orang-orang pragmatis adalah bidang pendidikan, ya, bisa menjadi guru, bisa menjadi dosen, misalkan begitu. Konsultan juga bagus, psikolog juga bagus. Dia juga bagus di bidang pelayanan karena sabar, ya, menjadi blogger juga bisa. Pelayanan sosial juga bagus. Bidang-bidang lain orang ini tenang, ya orangnya ya. Pada dasarnya dia gampang menyesuaikan diri juga dengan orang lain, bisa berteman dengan banyak orang. Kemudian melankolis, tipe perfeksionis, detail, perencana yang baik, akurasinya luar biasa, pekerja keras, analitis dan tipe administratif, tekun, dan dia bagus menjadi konseptor. Dia kuat di data. Biasanya tentang data dia kuat sekali. Makanya administratif bagus, juga konseptor juga bagus. Karena dia yang cocok, karena orang-orang melankolis itu seninya tinggi, dia jadi seniman, jadi peneliti, hakim, notaris, akuntansi juga bagus karena dia administratif dan analitisnya kuat sekali, administratif, komputer, dan bidang lain-lain, segala sesuatu yang berhubungan dengan mengkonsep, membuat analitis, itu berbasis data, itu dia cocok. Nah, jadi semuanya sudah saya sampaikan. Silahkan, tapi pada dasarnya adalah tidak harus selalu sama dengan ini. Prinsipnya adalah mendekati itu atau bidang sekitar itu. Baik pemirsa, saya sudah sampai pada menjelaskan semuanya. Saya akan sampaikan closing saya. 4 tipe kepribadian ini sebetulnya menggambarkan ibaratnya bahan baku yang berbeda-beda. Misalkan jenis tepung, ya tepungnya berbeda-beda gitu ya. Tetapi di tangan yang tepat, tangan maestro, bisa menjadi kue yang sangat lezat walaupun tetap berbeda. Jadi bahan baku tepung merek A atau tepung jenis macam-macam, di tangan orang yang tepat dia bisa bikin kue yang semuanya enak gitu ya, tapi tetap aja berbeda. Nah, artinya semua tipe kepribadian itu bisa dikembangkan menjadi orang yang hebat, orang yang kuat, orang yang indah, menyenangkan pokoknya, walaupun tetap mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Jadi siapapun Anda tetap bisa menjadi pemimpin, ya, bukan hanya koleris. Kalau Anda menjadi pemimpin, pemimpin koleris adalah visioner. Kalau pemimpin sanguinis adalah pemimpin karismatik. Kalau Anda menjadi pemimpin orang pragmatis adalah pemimpin yang penuh damai. Kalau Anda pemimpin melankolis, pemimpin yang mampu pintar sekali menggerakkan, memenangkan hati setiap orang. Oke? Jadi semuanya bisa dikembangkan dengan baik apapun tipe kepribadian Anda. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Salam sukses. Keep fighting.